Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Anjani Diansa Putri dari kelas A21. Di sini saya akan membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Disimak baik-baik ya teman-teman. Korupsi mempunyai pengertian, di antara lain korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Menurut KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi ada 5, yaitu yang pertama, ghulu, artinya penggelapan. Yang kedua, riswah, artinya suap. Yang ketiga, hadiah, yang artinya gratifikasi. Yang keempat, sarikoh, yang artinya pencurian. Yang kelima, khianah, yang artinya kecurangan. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Hukuman bagi koruptor yang diterapkan di Indonesia, yakni antara lain 1. Dipenjara, 2. Memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela, 3. Penyitaan harta untuk negara. Yang keempat, hukuman mati. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 38 menyebutkan, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Motif-motif korupsi ada 2. Yang pertama, motif internal, dan yang kedua, motif eksternal. Motif internal ada 5. Yang pertama, sikap terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Yang kedua, sikap tamak dan serakah. Yang ketiga, sikap hidup konsumtif dan hedonis. 4. Pemahaman agama yang dangkal. Yang kelima, hilangnya nilai kejujuran. Motif eksternal ada 4, yaitu 1. Adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. 2. Faktor budaya. 3. Penegakan hukum yang lemah. 4. Faktor kebiasaan dan kebersamaan. Bahaya korupsi bagi kehidupan, yaitu 1. Bahaya korupsi terhadap individu, yaitu dapat menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarga serta keturunannya. 2. Bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda, yaitu jika korupsi sudah menjadi budaya, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial, sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. 3. Bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat, yakni setiap individu dalam masyarakat akan mementingkan diri sendiri atau egois. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Adanya perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam pendapatan, prestis, kekuasaan. 4. Bahaya korupsi terhadap sistem politik. Masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pimpinannya, sehingga mereka tidak patuh pada otoritas
otoritas mereka. 5. Bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik, meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kemarahan sosial. 6. Bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi antara lain: 1. Budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. 2. Menumbuhkan sikap jujur dan memegang teguh amanah. 3. Meluruskan pemahaman agama. 4. Meningkatkan penegakan hukum. 5. Menumbuhkan rasa bersalah dan rasa malu. 6. Menghilangkan rasa tamak dan serakah. 7. Menumbuhkan budaya kerja keras. 8. Menghilangkan sikap materialistik, kapitalistik, dan hedonistik. Alhamdulillah, sekian materi dari saya tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyajian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.